Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Sultan Amin. Video ini saya tujukan untuk mengerjakan tugas ilmu Islam terapan yang diampu oleh Bapak Nur Said dengan judul ulama dan tugasnya. Di Indonesia kata ulama yang menjadi kata jamak dari alim umumnya diartikan sebagai orang yang berilmu. Peran ulama merupakan pewaris para nabi. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, bahasa Arab, dan pramasastranya seperti sorof, nahwu, balaghah, dan sebagainya. Pengertian ilmu secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu dari pengertian secara harfiah. Secara harfiah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang muslim yang mempunyai ilmu agama Islam, muslim yang memahami syariat Islam serta menyeluruh atau kafah sebagai mana terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mempelajari ilmu dari berbagai sumber seperti Al-Quran, hadis, tafsir, kitab-kitab ulama salaf, dan lain sebagainya. Dengan penguasaan ilmu yang banyak tersebut, maka ulama mampu menyelesaikan berbagai masalah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Ma'ruf Amin menyebutkan, para ulama tugasnya meneruskan perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agama Islam, yakni mengeluarkan manusia dari kondisi kegelapan ke kondisi yang terang benderang. Tugas intelektual ia harus mengembangkan berbagai pemikiran sebagai rujukan umat. Ia dapat mengembangkan pemikiran ini dengan mendirikan majelis-majelis ilmu, pesantren, atau lewat menyusun kitab-kitab yang bermanfaat bagi manusia yang meliputi ilmu Al-Quran, Al-Hadis, fikih, ilmu-ilmu akliyah, dan lain-lain. Tugas bimbingan keagamaan, ia harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal haram. Ia mengeluarkan fatwa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam. Tugas komunikasi dengan umat, ia harus dekat dengan umat yang dibimbing. Ia tidak boleh berpisah dengan membentuk kelas elit. Akses pada umatnya diperoleh melalui hubungan langsung, mengirim wakil ke setiap daerah secara permanen, atau menyampaikan khutbah. Tugas menegakkan syiar Islam, ia harus memelihara, melestarikan, dan menegakkan berbagai manifesta ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun masjid, meramaikannya, dan menghidupkan ruh Islam di dalamnya, menyemarakkan upacara-upacara keagamaan, dan merevitalisasikan maknanya dalam kehidupan akhlak dan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sambil menghilangkan bid'ah-bid'ah jahiliyah. Tugas mempertahankan hak-hak umat, ia harus tampil membela kepentingan umat. Bila hak-hak mereka dirampas, ia harus berjuang meringankan penderitaan mereka dan membebaskan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka. Demikian penjelasan saya tentang ulama dan tugas-tugasnya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.